apa yang menjadi tujuan kita di dunia ini. Nah, ada sebuah cerita yang dituliskan oleh sebuah buku. Nah, cerita ini berasal dari sebuah negara di US. Jadi, kejadian ini terjadi di suatu siang hari dialami oleh seorang muda yang berusaha menyelamatkan Tuan Cambridge. Jadi pada siang hari itu, pada saat itu Tuan Cambridge itu orang muda itu melihat dari kejauhan sepertinya ada seseorang yang sedang tenggelam. Dan pada saat dia melihat hal itu, dia buru-buru berlari untuk berusaha menyelamatkan orang tersebut. Nah, ketika dia sampai ke tempat orang tersebut, dia menyadari bahwa itu adalah Tuan Cambridge yang sedang tenggelam. Kemudian dia berusaha untuk menyelamatkan Tuan Cambridge. Dia berusaha menarik Tuan Cambridge, tetapi sepertinya Tuan Cambridge ini melakukan perlawanan. Jadi dia berpikir bahwa Tuan Cambridge ini pada saat itu merasa ketakutan bahwa masih jauh dari tepi pantai dan saya bisa tenggelam. Nah, itu adalah hal yang dikhawatirkan oleh orang muda ini. Sehingga sepanjang perjalanan orang muda ini berkata kepada Tuan Cambridge, "Pak, tenang aja, kita pasti sampai." Dengan terengah-engah dia berusaha menarik Tuan Cambridge. Dia terus berusaha meyakinkan Tuan Cambridge bahwa kita pasti bisa sampai ke tepi pantai, katanya. Kita pasti bisa selamat. Itu adalah perkataan yang dikatakan oleh orang muda ini sepanjang dia berusaha menyelamatkan Tuan Cambridge ini. Hingga akhirnya mereka tiba dan keduanya selamat. Tetapi hal yang terjadi adalah hal yang di luar dugaan daripada orang muda ini. Ketika dia sampai di tepi pantai, bukannya Tuan Cambridge ini mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya, dia malah meneriakkan orang muda ini. Dia berteriak dan marah-marah kepada orang muda ini. Dia berkata, "Kenapa kamu menyelamatkan hidup saya?" katanya. "Kenapa kamu berusaha untuk menghancurkan hidup saya?" katanya. Karena dia merasa bahwa rencana dia gagal di dalam hidupnya saat ini. Dia berusaha untuk mau bunuh diri, tetapi digagalkan oleh rencana daripada orang muda yang berusaha menyelamatkan dia. Sehingga orang muda ini begitu terkejut, kenapa Tuan Cambridge ini mau untuk bunuh diri? Kenapa alasannya orang muda ini terkejut? Ternyata kalau kita tahu bahwa Tuan Cambridge ini adalah orang yang terkenal katanya. Orang yang terkenal di daerahnya. Dia adalah orang yang punya segalanya. Dia punya rumah yang mewah, punya martabat dan sosial yang cukup baik. Dan orang muda ini adalah salah satu pengagumnya. Dia berpikir bahwa saya pengen menjadi seperti Tuan Cambridge. Dia juga melihat bahwa Tuan Cambridge ini punya istri yang baik. Istri yang istilahnya sayang sama dia juga. Kemudian dia punya anak-anak yang baik juga. Kemudian anak-anak yang sudah menikah dan punya pendidikan dan pekerjaan yang baik. Jadi orang muda ini berpikir tidak ada harusnya hal yang membuat Tuan Cambridge ini benar-benar harusnya mau merasa mengakhiri hidupnya. Sehingga dia bertanya, kenapa? Kenapa? Bukankah kamu memiliki segalanya? Bukankah segala sesuatu kamu punya rumah, kamu punya istri, kamu punya anak yang baik? Kenapa kamu berusaha untuk mengakhiri hidupmu? Itu adalah pertanyaan yang terngiang-ngiang di benak si anak muda ini. Dan jawaban yang diberikan oleh Tuan Cambridge adalah jawaban yang mengubah hidup anak muda ini. Dia berkata seperti ini, "Untuk apa," katanya, "semuanya itu? Untuk apa," katanya, "semua kekayaan yang aku miliki? Untuk apa," katanya, "semua hal itu aku miliki?" Dia berkata lebih lanjut bahwa semua orang berpikir bahwa aku itu orang yang sukses, tanpa mengetahui bahwa aku merasa bahwa aku adalah orang yang gagal, dikatakan. Dia berkata lebih lanjut bahwa aku sudah memberikan segala sesuatu, katanya, tetapi aku merasa aku nggak dapat apapun. Aku berusaha untuk membahagiakan orang tuaku. Ya, orang tuaku bahagia dan bangga terhadap aku. Istriku, katanya, punya semua yang dia mau. Dia minta apa, aku bisa berikan, katanya. Anak-anakku nggak kekurangan, pendidikannya tercukupi. Mereka bisa memiliki hidupnya. Lah, kesan, dan diantara teman-teman aku memiliki harkat dan martabat yang baik. Tetapi katanya, jauh katanya di dalam lubuk hatinya, dia merasa hampa katanya. Ada sesuatu yang kosong, tertekan, frustasi, dan sedih katanya. Dia merasa hidupnya itu nggak punya arti katanya. Tidak seperti rekening bank yang penuh katanya. Aku merasa hidupku kosong. Itu adalah jawaban yang diberikan oleh Tuan Cambridge yang benar-benar membuat sang anak muda begitu tercengang. Begitu tercengang karena tujuan hidup anak muda ini adalah menjadi seperti Tuan Cambridge.
Dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh Tuan Cambridge karena dia berpikir, oh kebahagiaan, kenyamanan semua didapatkan dengan hal seperti itu. Lebih lanjut, Tuan Cambridge berkata lagi, semua orang tahu seperti apa aku sebenarnya, tapi aku sendiri nggak tahu katanya. Aku hidup dengan harapan orang lain, dengan keinginan orang lain, apa yang orang lain harapkan. Dan hari ini, dan katanya aku belum menemukan alasan kenapa aku harus hidup dan kenapa aku ada di dunia ini. Dan katanya hari ini aku memutuskan katanya lebih baik mati daripada hidup tanpa mengetahui mengapa aku hidup. Ini adalah jawaban yang diberikan oleh orang tua ini kepada orang muda ini. Ya, mungkin kalau kita ada di posisi itu, kita akan sama terkejutnya dengan orang muda ini yang begitu tercengang dengan jawaban yang diberikan oleh Tuan Cambridge, seseorang yang kita istilahnya pengen jadi seperti dia. Jadi mungkin kita akan ada di posisi yang sama seperti yang ada di pemuda orang ini. Tuan Cambridge sebelum dia berpisah kepada orang muda ini, dia menitipkan sebuah pesan kepada orang muda ini. Dia berkata bahwa anak muda, jangan menjadi seperti aku. Carilah apa arti dan tujuan hidupmu, karena kalau tidak, kamu akan merasa segalanya sia-sia. Bukankah kita kadang-kadang mirip? Saya mungkin juga kadang-kadang mirip dengan pengalaman apa yang dirasakan oleh orang muda itu. Hal yang kita kejar, kita bekerja hari demi hari untuk mengejar dan memastikan bahwa kita memiliki rumah, kita memiliki mobil, kita memiliki kehidupan yang layak di dunia ini. Dan kita berpikir, oh ya, semuanya itu akan dapat memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia ini. Dan seperti orang muda itu, dan seperti juga kesaksian daripada Raja Salomo kalau kita baca, dia bilang, aku memiliki segalanya. Apa yang tidak aku miliki? Dan pada akhir hidupnya dia mengatakan bahwa semuanya adalah sia-sia. Kebahagiaan kita, kedamaian hati kita, kekosongan hati kita tidak bisa diisi dengan harta, status, dan apapun yang ada di dunia ini. Kalau begitu, dengan apakah itu bisa diisi? Dalam Markus 8 ayat 36, Yesus berkata, apa gunanya katanya seorang memiliki seluruh dunia? Apa gunanya katanya kita memiliki semua apapun yang ada di dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya? Dan ini adalah hal yang dialami oleh Tuan Cambridge. Ini adalah hal yang dialami oleh Tuan Cambridge, di mana dia memiliki segalanya, tetapi jiwa hatinya dipenuhi dengan rasa kekosongan dan hampa dan tertekan dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Pertanyaan Tuan Cambridge mengenai siapakah aku? Mengapa aku ada di sini? Dari mana asalku? Untuk apa katanya aku dilahirkan? Apa yang dapat kulakukan? Di mana aku cocok? Mengapa aku berbeda? Apa potensiku dan kemana aku akan pergi? Adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu Tuan Cambridge, yang membuat dia tidak bisa menemukan jawabannya dan pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. John C. Maxwell berkata begini, life isn't about finding yourself, it's about discovering who God created you to be. Jadi dia bilang, John C. Maxwell berkata bahwa hidup kita bukan tentang mencari apa tentang diri kita, tetapi untuk mengetahui, mencari tahu sebenarnya Tuhan menciptakan kita untuk menjadi apa. Jadi dengan kata lain, hidup kita itu harusnya untuk mencari tahu apa tujuan dan maksud Tuhan di dalam hidup kita. Hanya dengan hal itulah, maka kita dapat beroleh hidup yang penuh dengan arti, hidup yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Dalam sebuah buku dituliskan begini, katanya dunia kita ini sedang berjalan katanya tanpa tujuan. Dunia kita ini katanya sedang berjalan mengikuti setiap hari apa adat istiadat yang ada. Seperti mungkin seorang anak kalau kita lahir, kita sudah langsung tahu, oh ya, nanti ketika dia sudah mulai bisa bersekolah, dia akan dimasukkan ke TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah. Setelah kuliah, kemudian dia akan mencari pekerjaan menikah. Itu adalah siklus hidup yang sepertinya dijalani oleh dunia katanya. Oleh karena ini buku ini menuliskan bahwa kita sedang berjalan, dunia kita sedang berjalan katanya tanpa tujuan. Maksud hidup adalah kunci kehidupan. Tanpa maksud hidup kita katanya tidak akan berarti. Dan jutaan orang sedihnya sama seperti katanya Tuan Cambridge. Mereka sibuk mencari nafkah, tetapi mereka tidak menikmatinya.
Jika katanya tujuan hidup saya dan saudara adalah untuk menjadi orang kaya supaya nanti kita pensiun kita dapatkan hidup yang cukup katanya, kita sedang mengadakan perjalanan hidup yang menyedihkan tanpa tujuan. Jadi jika tujuan hidup kita hanya untuk menjadi seseorang yang cukup memenuhi kehidupan kita di akhir dari hidup kita, buku ini menuliskan bahwa kita sedang mengadakan perjalanan hidup yang menyedihkan. Jika visi hidup kita hanya untuk mendapatkan status di dunia ini, status katanya kita hanya akan jatuh bangun untuk mempertahankannya. Sejarah katanya memperlihatkan bahwa kehidupan dan kualitas seseorang, sebuah generasi akan turun kalau kita tidak memiliki arti dan tujuan dan maksud dalam hidup kita. Lebih jauh lagi dibilang pandangan dunia ini menyingkapkan suatu gambaran yang menjadikan. Kenapa katanya? Dunia kita ini berkembang, iya, bertambah pintar, iya katanya. Kita bisa bangun rumah yang kalau mungkin dulu ya, hanya rumahnya dari gubuk atau mungkin dari kayu. Sekarang kita bisa bangun rumah yang megah, tetapi kita tidak bisa mempertahankan rumah tangga itu bertahan selama. Kita tahu sekarang banyak rumah tangga yang cerai-berai. Kita sekarang ini bisa memiliki jam yang begitu mahal, punya miliaran, tapi kita tidak memiliki waktu satu sama lain. Kita sekarang ini memiliki akses kepada buku-buku di mana-mana, kita dipermudah dengan handphone. Tetapi semakin sedikit orang yang mau membaca dan mencari tahu kenapa dan alasan segala sesuatu. Oleh karena itu, makanya buku ini menuliskan bahwa hidup kita semakin lama, semakin kurang kualitas dan nilainya. Oleh karena itu, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan begini. Alkitab mengingatkan kita, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Alkitab berkata kita harus berlari, kita harus menjalani hidup ini dengan satu tujuan. Dengan tujuan, bukan berlari tanpa tujuan, bukan memukul tanpa arah. Dan menjadi pertanyaan kita, pertanyaan saya pada pagi hari ini kepada kita yang ada di sini. Apakah kita sedang berlari kepada tujuan yang benar? Apakah saat ini saat saya menjalani hidup saya, apakah saya sedang berlari dan menjalani hidup saya dengan satu tujuan yang benar? Ataukah kita sedang berjalan sama seperti yang dialami oleh Tuan Cambridge? Apakah kita sedang berjalan sama seperti yang diingatkan oleh Raja Salomo, yang pada akhirnya kita menemukan bahwa semuanya adalah kesia-siaan belaka? Kalau begitu, yang menjadi berikutnya pertanyaan kita, kalau begitu, apa harusnya tujuan di dalam hidup kita? Apa yang harusnya kita cari untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Apa yang harusnya menjadi tujuan dan arti, makna yang bisa membuat hidup kita menjadi berarti? Apa? Dan itu adalah pertanyaan yang ditanyakan dalam buku Messages to Young People. Apa tujuan dan makna hidup kita? Nah, untuk menjawab itu, bagaimana cara kita mengetahui apa arti tujuan, apa arti makna? Nah, ada sebuah cerita yang dialami oleh seseorang juga yang pada saat itu namanya adalah Clyde. Dia, Tuan Clyde ini, Mr. Clyde ini pada saat itu baru saja menamatkan sekolahnya S2. Jadi pada saat itu dia baru saja tamat dalam pendidikan spesialisnya lah. Dia adalah seorang dokter. Jadi dia baru saja menamatkan spesialisnya. Dan kalau bisa dibilang ini adalah hari dia wisuda, hari dia ditamatkan. Dan Clyde ini kalau bisa dibilang mungkin dia adalah siswa dengan otak dan kepintaran yang brilian. Karena dia adalah seseorang yang luar biasa. Jadi dia mendapatkan predikat cum laude dan dia adalah predikat terbaik di tamatannya. Jadi pada saat itu seperti biasa pada saat tamatan dia dipanggil untuk menerima sebuah piala lah dan penghargaan karena menjadi siswa terbaik pada saat itu. Kedua orang tuanya hadir pada saat itu. Jadi ketika dia dipanggil ke depan untuk diserahkan dan kedua orang tuanya dipanggil, ketika dia berikan ada sesuatu hal yang cukup menakjubkan yang membuat acara itu menjadi acara yang cukup berbeda. Pada saat dia dipanggil ke depan, bukan dia menerima piala itu, bukannya dia menerima dengan kebahagiaan. Yang terlintas dan terlihat pada saat itu adalah tangisan yang tidak bisa berhenti. Jadi pada saat dia diberikan piala itu, yang terjadi adalah orang muda ini menangis dengan begitu rupa. Dia menangis dengan begitu rupa kepada ayahnya dan ibunya sambil memberikan piala itu kepada ibu dan ayahnya.
Dan pada saat itu, mungkin kalau kita ada di posisi MC-nya, kita pun bingung ya, kenapa dia menangis dan nggak bisa berkata-kata. Karena ini bukan tangisan kebahagiaan, tapi tangisan kesedihan yang begitu mendalam lah. Sehingga akhirnya MC-nya mempersilahkan dia kembali duduk tanpa mengucapkan kata-kata. Dan pada saat itu kedua orang tuanya begitu terdiam dan bingung dengan apa yang terjadi kepada anaknya pada saat itu. Pada saat itu anaknya menangis kepada dia dan anaknya ini berkata kepada orang tuanya. Dia bilang begini, "Papa, Mama, aku tidak bahagia dengan hidup yang aku jalanin," katanya. Dia bilang bahwa rumah yang aku miliki, karena dia sudah S2, jadi dia sudah sambil bekerja sebagai seorang dokter. Dia punya pekerjaan yang baik, dia punya status yang cukup baik, dia sudah punya rumah, dia sudah punya kendaraan sendiri, dan dia sudah punya segala sesuatu yang kalau bisa orang muda penuhi dalam hidupnya, dia sudah miliki itu. Dan dia berkata, "Pa, Ma, aku tidak bahagia dengan hal ini." Dia bilang bahwa harapan hidupku bukan ini. Aku dulu pengen menjadi seorang pemusik. Jadi dia itu pengen jadi seorang pemusik, tetapi orang tuanya menginginkan dia menjadi seorang dokter. Jadi dia dipaksa untuk menjadi seorang dokter. Jadi tujuan hidupnya harus menjadi seorang dokter seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi dia katakan, "Pa, Ma, aku menyayangi kalian. Aku menghargai kalian, tapi aku sudah tidak sanggup," katanya, "untuk menjalani hidup seperti ini. Aku sepertinya kehilangan makna dan arti di dalam hidupku," katanya. Dan dia berkata bahwa aku tidak sanggup lagi untuk berjalan dan menjalani hidup yang seperti ini. Ada jutaan orang sama seperti Clyde mungkin. Ya, mungkin mereka adalah orang-orang yang sibuk, aktif, berdedikasi, setia, ia punya segalanya, terkenal, diterima, dihormati. Mungkin kita melihat dia adalah orang yang punya segalanya, punya aktif kegiatan segala sesuatu. Namun katanya, jauh di dalam diri mereka merasa lelah, frustasi, bosan, bingung, hampa, dan tertekan. Mungkin jauh di dalam lubuk hati mereka yang tidak bisa mereka katakan. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka tidak ada artinya. Hari ke hari harus tersenyum, berpura-pura, dan mempertahankan hidup sesuai dengan identitas dan reputasi mereka. Mereka berhasil tanpa adanya kepuasan. Ternyata keberhasilan pencapaian yang ada di dunia ini juga tidak bisa memenuhi arti dan maksud di dalam hidup kita. Dan seperti Clyde, dia merasa sia-sia hidupnya dan menangisi. Kalau begitu, kalau harta, kekuasaan, kemudian status kita, kepuasan yang kita capai, harta, kesenyuman yang mungkin terlihat secara di luar tidak bisa memenuhi hidup kita. Tidak bisa memenuhi rasa dan kekosongan yang pada akhirnya ada di dalam hidup kita. Dengan apakah kita bisa memenuhi itu? Kalau begitu, apakah yang harusnya menjadi arti dan tujuan di dalam hidup kita? Nah, untuk memahami ini, kita mari melihat arti kata tujuan atau purpose. Apa sih arti kata purpose atau tujuan ini? Untuk memahami arti tujuan hidup, tentu kita harus tahu dulu apa arti kata tujuan itu sendiri. Nah, kalau kita mencari tahu apa arti kata tujuan, nah ini adalah beberapa kata atau arti dari tujuan yang saya bisa dapatkan di beberapa kamus lah. Yang pertama dia bilang, kalau kita berbicara tujuan dikatakan, itu merupakan niat dari semula dari penciptaan sesuatu. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan itu, tentu penciptanya itu punya niat kenapa dia menciptakan hal ini pertamanya. Kemudian yang kedua dia bilang juga kalau kita berbicara tujuan katanya, alasan katanya dari keberadaan benda itu. Jadi kenapa benda itu diciptakan, alasannya apa? Nah, itulah yang menjadi arti kata tujuan itu sendiri. Kemudian akhir dari adanya penciptaan, karena penciptanya berpikir mau membuat ini, akhirnya, nah benda itulah yang menjadi akhirnya. Kemudian itu adalah penyebab sesuatu hal diciptakan. Kemudian kalau kita baca, nah ini ada harapan dari sumbernya, objek dari subjek, aspirasi untuk inspirasi. Nah kalau kita tarik ya, satu hal yang menghubungkan ini semua, kata tujuan ini dihubungkan dengan satu kata yang mungkin kita bisa sadari, yaitu kata itu dihubungkan dengan kata pencipta. Jadi katanya kalau kita mau tahu tentang tujuan benda itu diciptakan, kita harus tanya kepada penciptanya. Karena penciptanya tahu kenapa benda ini ada di dunia ini. Kenapa alasan dia diciptakan? Apa tujuan dia ada diciptakan? Saya pernah dengar sebuah cerita, jadi cerita ini dia menuliskan bahwa ada seorang ibu yang
membuat katanya, jadi ada anaknya membeli sebuah iPad yang terbaru katanya, ingin diberikan kepada ibunya. Tapi karena anaknya begitu sibuk katanya dan pergi langsung meninggalkan ibunya, dia hanya kasih ibu ini iPad untuk ibu kayak gitu. Kemudian dia lihat lah iPad ini seperti bentuknya datar, kotak, apaan ini ya? Dia nggak mengerti apa ini artinya. Dia nggak tahu apa artinya. Akhirnya dia berpikir, oh ya saya lagi nggak punya telenan di dapur. Jadi dia jadikan iPad ini untuk telenan. Saudara-saudara tahu apa yang mau saya ambil? Nilai daripada barang itu yang harganya jutaan menjadi tidak berarti karena kehilangan maksud dan tujuan daripada penggunaan iPad. Seperti itu juga dikatakan. Kalau kita tidak bisa memenuhi nilai di dalam hidup kita, maka kita akan seperti itu. Hidup kita akan menjadi tidak berarti dan kekurangan nilainya. Kalau begitu, kita harus bertanya kembali, kalau kita mau tahu apa arti dan tujuan di dalam hidup kita, tentu kita harus tahu, bertanya kepada Sang Pencipta itu sendiri. Karena kalau kita mau tahu yang terbaik adalah bertanya kepada Pencipta. Karena Pencipta yang memulai segala sesuatu, Dia yang tahu alasan kenapa kita ada di dunia ini dan untuk apa kita diciptakan saat ini. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dengan kata lain, kalau kita belajar dari hal ini, Tuhan adalah pencipta kita. Allah adalah pencipta kita. Dengan kata lain, hanya dialah satu-satunya orang yang tahu alasan dan mengapa kita berada di dunia. Dan mengapa dan apa tujuan kita ada di dunia. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Saya pernah mendengar dibilang begini, semakin dekat kita dengan Tuhan, maka akan semakin manusiawilah hidup seorang manusia, katanya. Itu adalah kata-kata yang dituliskan dan saya selalu ingat tentang hal itu. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan pencipta kita, maka kita akan menjadi pribadi manusia yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus bertanya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa kata Alkitab? Apa kata Yesus? Apa kata pencipta kita mengenai apa tujuan yang harus kita cari di dalam hidup kita? Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, Seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Yesus berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan katanya. Dan semuanya ini akan ditambahkan. Sering kita berpikir semuanya ini mungkin harta, kekayaan. Ya itu tidak salah. Tetapi kebahagiaan, kedamaian, rasa bahagia di dunia ini pun hanya bisa dipenuhi dengan mencari Tuhan yang pertama di dalam hidup kita. Carilah pencipta kita katanya. Dan Raja Salomo menemukan hal ini karena pada akhirnya dia bilang, carilah Tuhan dalam hidup kita pada saat kita sekarang ini. Dibilang apa yang harus menjadi perhatian kita, tujuan hidup kita adalah set your minds on things above, not on earthly things. Cari hal-hal perkara di surga, bukan hal-hal yang ada di dunia. Dengan kata lain, tujuan hidup kita yang pertama adalah untuk menemukan arti tujuan kita, kita harus mencari Tuhan yang pertama. Karena penciptalah yang tahu alasan dan kenapa kita ada di dunia ini. Dalam buku Messages to Young People diberikan lebih lanjut. Kenapa alasan katanya kita berada di dunia ini adalah that they might glorify God and bless humanity. Jadi agar mereka dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi umat manusia. Kalau kita ingat, ini juga sama seperti di Alkitab ketika Abraham, Tuhan berkata, aku akan menjadikanmu dalam jumlah yang banyak, supaya kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Orang Israel pun dipisahkan Tuhan, dikatakan supaya melalui mereka, nama Tuhan dimuliakan, dan orang lain di seluruh dunia dapat menjadi berkat melalui mereka. Dengan kata lain, sebenarnya tujuan dan alasan kenapa kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Sudahkah kita mencari Tuhan sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita? Karena kalau tidak itu yang menjadi tujuan kita, kita akan berakhir mungkin sama seperti Raja Salomo yang pada akhirnya mendapati segala sesuatunya adalah sia-sia belaka. Baru-baru ini dalam artikel USA Today dikatakan
ada sesuatu artikel yang menarik perhatian hampir seluruh dunia. Dikatakan di situ ada sebuah ateis mega churches. Jadi ada gereja ateis yang cukup besar katanya mencari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, gereja ini sedang membuka kayak istilahnya mencari orang-orang yang tidak percaya. Nah, reporter ini mencari tahu apa sih yang dilakukan oleh gereja ateis ini. Ya, mereka rupanya sama seperti kita katanya, mencari, menyanyi katanya, mendengar renungan-renungan yang menginspirasi katanya. Kemudian ada waktu refleksi katanya, atau ada waktu untuk merenungkan apa sih yang barusan mereka dapatkan. Dan katanya reporter ini mengatakan bahwa the only thing missing was God. Jadi satu-satunya hal yang hilang dari gereja itu adalah tidak ada kata Tuhan di dalam hidupnya. Bukankah dunia kita juga mengalami hal yang sama saat ini? Kejahatan merajalela, kita semakin mementingkan diri oleh karena kita kehilangan Tuhan dalam pribadi diri kita masing-masing. Yang jadi pertanyaan, apakah saya kehilangan Tuhan dalam diri saya pada hari ini? Apakah saya merasa tidak bahagia? Saya merasa gampang marah, merasa mementingkan diri? Apakah saya merasakan hal itu di dalam diri kita? Karena jika itu yang kita rasakan, mungkin saat ini kita juga merasakan hal yang sama yang ada di dalam gereja ateis itu, bahwa kita kehilangan Tuhan di dalam diri kita. Ada sesuatu yang hilang karena dibilang semakin jauh kita dari pencipta kita, kita akan menjadi semakin tidak manusiawi seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Nah, kalau begitu, kalau mungkin saya adalah orang yang mungkin kehilangan, atau mungkin adalah seseorang yang jauh dari Tuhan, atau mungkin saya salah tujuan hidup saya, atau mungkin saya lari daripada Tuhan. Kalau begitu, bagaimana cara saya untuk mencari kembali arti Tuhan dan menemukan maksud dan arti Tuhan di dalam hidup saya? How to do it? Buku Messages to Young People memberikan jawabannya. Tuhan memberikan jawabannya, kita tidak dibiarkan berkelana tanpa memiliki jawaban itu. Tuhan memiliki cara, bagaimana caranya supaya kita dapat memenuhi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Ada 3 tips yang Tuhan berikan. Ada 3 hal yang saya rangkumkan yang diberikan oleh buku ini mengenai tentang bagaimana cara kita supaya kita bisa memenuhi maksud Tuhan di dalam dunia kita, supaya kita bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ada 3 cara yang Tuhan berikan. Yang pertama katanya, seek to please God, not people. Jadi dikatakan carilah untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati orang. Seringkali kita merasa lebih takut terhadap Tuhan, kita takut terhadap manusia dibandingkan terhadap Tuhan. Seringkali kita merasa, oh saya nggak enak melakukannya karena nanti menyakiti hati dia. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyakiti hati Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan harus jadi yang pertama. Pikiran kita harusnya menyenangkan hati Tuhan, bukan hati sesama kita. Tuhan harus jadi yang pertama. Mari kita berusaha untuk membuat keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua diberikan adalah complete surrender. Have an eye for the single glory to God. Jadi memberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Hati, pikiran kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ dikatakan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dibilang, kalau kita ingin membeli sesuatu, kita bertanya, apakah ini untuk menyenangkan perut saya, untuk menyenangkan mulut saya, atau ini akan memuliakan Tuhan melalui menjaga kita punya kesehatan. Kalau saya ingin membuat keputusan ini, apakah Tuhan akan senang dengan keputusan yang saya buat? Bukan apakah atasan saya akan senang dengan keputusan yang saya buat. Itu adalah hal kedua yang dikatakan supaya kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi fokus katanya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dan yang ketiga yang diberikan adalah pelayanan dalam talenta. Katanya talenta yang kita berikan harus diberikan untuk Tuhan. Katanya ada banyak orang yang takut bekerja untuk Tuhan, yang nggak mau bekerja untuk Tuhan karena mereka berpikir, oh ya saya hanya bisa melakukan sedikit. Atau mungkin hanya kecil yang saya bisa, udahlah nggak berarti gitu. Tetapi Tuhan berkata, lakukan pekerjaan yang kecil dengan setia katanya. Dan Tuhan akan meningkatkan talenta yang kita punya. Tuhan nggak mencari orang yang punya talenta.
Musa nggak bisa berbicara, tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk berbicara. Yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati dan kemauan kita untuk mau diajar dan dilatih di dalam pelatihannya. Jadi dibilang bahwa nggak usah takut. Hanya sedikit pun talenta kita, kita merasa hanya ini yang kita bisa, lakukan dengan setia katanya, Tuhan akan menambahkan itu. Jangan takut katanya. Dibilang begini, Yakub adalah seorang penipu. Petrus adalah seorang tukang marah. Daud punya selingkuhan. Nuh adalah tukang mabuk, pernah mabuk. Yunus lari daripada Tuhan. Paulus adalah seorang pembunuh. Gideon adalah orang yang tidak percaya diri. Miriam adalah seorang tukang gosip. Marta adalah orang yang tukang khawatir. Thomas di sini adalah seorang yang suka ragu-ragu. Sarah adalah seorang yang nggak sabar. Elia adalah seorang yang mudi. Musa adalah orang yang gagap bicara. Zakeus pendek, Abraham sudah tua, Lazarus sudah mati. Tetapi katanya, semuanya kalau kita baca, semuanya digunakan Tuhan. Orang-orang yang tidak sempurna digunakan Tuhan untuk memenuhi maksud dan tujuan. Dan kita masih berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menggunakan kita. Kita masih berpikir bahwa apa yang kita miliki terlalu sedikit sehingga Tuhan tidak bisa menggunakan kita. Mungkin kita berpikir, tapi orang lain tidak melihat saya. Orang lain nggak bisa melihat talenta itu. Tapi di sini dibilang, when others saw Sarah as a barren woman, God saw the mother of all nation. Ketika orang lain melihat Sarah katanya sebagai seorang yang mandul, perempuan yang mandul. Tetapi Tuhan melihat dia sebagai ibu dari segala bangsa. Ketika orang lain melihat Daud katanya sebagai penggembala muda yang miskin, Tuhan melihat dia sebagai raja yang luar biasa. Orang lain mungkin tidak melihat saudara, tetapi Tuhan melihat saudara. Hal yang kita perlukan adalah setia kepada Tuhan dan mau untuk digunakan oleh Dia. Jangan pikirkan apa yang orang lain lihat, karena Tuhan melihat kita dalam setiap apa yang kita berikan kepadanya. Oleh karena itu Tuhan memanggil kita untuk tetap setia dalam setiap talenta, seberapapun kecilnya, seberapapun orang lain tidak lihat, tetapi tetaplah setia melakukan apa yang Tuhan minta. Sebagai satu kesimpulan terakhir, sebagai satu kesimpulan yang saya ingin berikan dari firman Tuhan pada pagi hari, ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Abraham Lincoln. Sebelum dia menjadi seorang presiden di negaranya pada saat itu, sebelum dia menjadi seorang presiden, dikatakan dia sempat bekerja di sebuah toko senjata pada saat itu. Jadi dia sempat bekerja sebagai seorang pegawai. Nah, ini adalah kejadian yang dia saksikan pada saat dia menjadi pegawai di toko tersebut. Nah, suatu kali katanya ada seorang yang kaya dari desanya lah. Jadi dia orang yang kaya dari desanya pergi ke toko senjata tadi, tempat Abraham Lincoln bekerja. Jadi sebenarnya dia pergi dari desanya untuk mencari sebuah dekorasi untuk dipajang di rumah. Tapi entah kenapa dia tertarik melihat toko senjata ini. Jadi dia masuk ke dalam toko senjata itu. Kemudian dia lihat dari satu senjata ke senjata yang lain, dia lihat, ada satu senjata yang begitu cantik katanya. Senjatanya ini begitu cantik, begitu paling menawan dan terletak di tengah-tengah katanya daripada ruangan ini, tempat toko ini. Dan senjata ini harusnya adalah senjata yang paling cantik dan paling mulus yang ada di ruangan itu. Tetapi katanya harganya adalah harga yang paling murah di situ. Jadi dia lihat kok di sebelah daripada senjata ini ada senjata yang lain yang bentuknya senapan panjang, gak segitu mulusnya, segitu cantiknya, tetapi harganya jauh lebih mahal. Di sebelahnya lagi dia lihat, loh kok ini juga lebih mahal daripada senjata yang lebih cantik ini. Jadi dia tanya kepada pemilik toko yang waktu itu berjaga di situ, Pak, kenapa katanya senjata ini yang paling cantik ini, yang paling menawan ini, tapi harganya paling murah katanya. Kenapa yang lain yang tidak sebagus itu harganya lebih mahal? Pemilik toko ini berkata bahwa, oh iya, senjata ini bukanlah digunakan untuk senjata. Dia hanyalah dibuat sebagai dekorasi. Oleh karena itu harganya tidak terlalu mahal, karena dia tidak digunakan untuk sebagai senjata. Dan akhirnya karena pembeli ini bertujuan untuk membeli dekorasi, akhirnya dia membawa pulanglah senjata ini. Dia bawa pulang senjata ini dan ditaruh di rumahnya sebagai dekorasi. Pastor dan Holiday dalam Schoolcaster September 27, 1998 mengatakan begini.
God has given each of us a purpose too. Kita masing-masing diberikan tujuan dalam hidup kita. Kita boleh katanya memilih untuk menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan membuat murid bagi Kristus, atau kita dapat memilih untuk menjadi dekorasi di dalam gereja. Tujuan itu semua tergantung kepada kita. Dikatakan bahwa mungkin kita bisa menjadi sama seperti senjata tadi yang kehilangan nilainya, yang hanya menjadi dekorasi ketika kita tidak menggunakannya untuk tujuan kenapa senjata itu dibuat, untuk tujuan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita tidak menggunakan hal itu dan memilih katanya untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang kita mau, kita hanya akan menjadi sebuah dekorasi yang kehilangan nilainya. Your happiness for this life and for the future, immortal life, lies within yourself. Your choice. Jadi dia bilang, kebahagiaan kita di dunia ini dan di dunia yang akan datang, itu semua tergantung kepada kita. Tergantung pada pilihan yang kita buat pada hari ini. Apakah kita mau memenuhi maksud Tuhan dalam hidup kita? Pada pagi hari ini, dalam renungan firman Tuhan, ada satu panggilan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada satu panggilan yang Tuhan mau berikan kepada kita semua yang ada di sini. Bahwa kebahagiaan kita terletak hanya di dalam memenuhi maksud Tuhan di dalam hidup kita. Kebahagiaan kita hanya terletak di dalam Tuhan. Dan itu dipenuhi hanya dengan memutuskan untuk setiap keputusan kita memuliakan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.